Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah syukur kita Bapak Ibu kepada Allah luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan betul Bapak Ibu bahwa kita benar-benar telah mendapatkan nikmat. Bayangkan Bapak Ibu, bisanya kita menghirup udara ini dengan nyaman, dengan tenang, itu merupakan nikmat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dan kami pernah mendapatkan video dari seseorang seminggu sebelum dia meninggal Bapak Ibu, dia diwawancarai dan dia diminta komentari tentang kehidupan ini. Dia sakit paru-paru sehingga dia tidak bisa bernafas dengan nikmat Bapak Ibu. Seperti kita tenggelam, bayangkan kita tenggelam. Ketika tenggelam itu nggak bisa dia bernafas. Seperti itu dia hari demi harinya Bapak Ibu. Maka dia menyatakan bersyukur orang yang bisa bernafas dengan nyaman, walaupun miskin, walaupun tidak ada orang menyayangi dia, orang boleh memperhatikan dia, dia tinggal sebatang kara, tapi bisa menikmati udara dengan nyaman, itu nikmat. Nah, maka Bapak Ibu syukurilah, walaupun ibu sekarang ini sedang ada masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan mertua, itu tidak masalah Bapak Ibu. Parah kali bermasalah kalau tidak bisa bernafas. Maka nikmatilah nafas yang baik ini Bapak, kita bisa menghirup dan mengeluarkan udara dengan nyaman, itu nikmat luar biasa. Karena betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar sebagai ibadah dan memohon betul kita kepada Allah. Kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin Bapak Ibu, untuk surga yang masih berada di dunia yang memuliakan. Kita lanjutkan pelajaran dari suci Al-Quran. Kita lihat surah Ali Imran ayat 89. Ila alladziina tabu, kami orang-orang yang bertobat min ba'di dzalika wa aslahu, setelah itu dan mereka adakan perbaikan. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat 89. Ayat 88-nya Bapak Ibu berbicara tentang siksa dan murka bagi orang-orang yang ingkar setelah beriman, bahkan setelah datang bukti yang nyata. Dan ayat 49 ini Bapak Ibu, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih berada di dunia tetap ada peluang untuk bertobat. Di ayat 89 ini mengatakan kecualian siapapun yang bertobat yang dulu dia betul-betul dekat dengan Allah, kemudian dia mengingkari, tapi menjelang kematian itu dia bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah tetap membuka pintu pengampunan. Ini luar biasa. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Ya, Allah tidak pernah menutup pintu taubat ila alladziina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Maka Bapak Ibu pastikan kita ambil peluang ini. Allah memberikan kesempatan kedua, bahkan setelah dosa besar yang Bapak murtad, dosa besar. Maka orang yang murtad itu, kalau dia mau kembali kepada agama Allah, Allah akan menerimanya Bapak Ibu. Maka kalau ada saudara kita yang dulu taat, kemudian dia ingkar, selalu hati-hati Bapak Ibu. Hati dia untuk bisa dia kembali kepada Allah, karena Allah itu penerima taubat. Jangan sampai tunda-tunda, jangan dapat cukup dengan bertobat, minta ampun, dan tidak mengulangi lagi, itu terhindar dari api neraka. Makanya pernah kita juga seperti itu, Bapak Ibu, jangan pernah tunda-tunda taubat, jangan terlambat. Yang kedua, taubat harus disertai perbaikan diri. Nah, jelas Allah mengatakan di sini wa'aslahu,
dan memperbaiki diri. Taubat tanpa perubahan sikap itu bukan taubat. Taubat tidak hanya di lisan, juga di perbuatan. Ya Allah, punya ya Allah, punya Allah. Itu melawan juga waktu, melawan juga suami. Itu tidak bisa lah. Nanti disuruh ya Allah, punya Allah, punya Allah. Nanti kita terjadi orang ini, itu tidak taubat namun. Dipastikan taubat itu diiringi dengan doa selalu memperbaiki diri. Kemudian ampunan Allah tidak terbatas. Allah mengatakan Innallaha ghafur. Maka sungguh Allah Maha Pengampun. Kata-kata maha di sini artinya sebesar apapun kesalahan kita Allah ampuni. Bahkan dosa musyrik Bapak Ibu selagi masih hidup Allah ampuni. Allah marah sekali kepada orang yang menduakannya, yang memperserikatkannya. Tapi ketika masih berada di dunia, dosa musyrik, dosa syirik pun Allah pun. Tapi sudah meninggal dunia, kita membuat dosa syirik tidak akan diampuni selama-lamanya di api neraka. Maka ingat Bapak Ibu, ampunan Allah itu tidak terbatas. Banyak dosa mereka yang pun diampuni. Bahkan orang yang telah membunuh 100 orang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunda-tunda, jangan keliruan mereka datang sebelum kita bertobat. Kemudian hikmah berikutnya, rahmat Allah selalu menyertai hamba yang kembali. Dan Allah mengatakan di sini apa? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Penyayang. Setiap langkah taubat kita disambut dengan sayang Allah, dengan rahimnya Allah. Bayangkan Bapak Ibu kita berdosa besar, kemudian kita bertaubat, Allah sayang sama kita. Sama saja Bapak Ibu ketika ada anak kita nakal, kita marah sama anak kita, kemudian dia datang kepada kita, memeluk kita, minta maaf, pasti sayang kita akan timbul kepada anak tersebut. Ini bukan barang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah tunda-tunda untuk bertobat. Kemudian hikmah berikutnya yang bisa kita ambil, salah bisa dibenahi asal mau bertobat. Tidak ada dosa yang besar jika diikuti oleh taubatun nasuha. Apa itu taubatun nasuha? Taubat yang benar-benar taubat dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang bisa kita ambil, kesempatan selalu ada. Artikan itu sebelum ajal tiba, selagi masih hidup masih ada kesempatan untuk kembali. Jangan lagi kita ambil, taubat harus cepat, jangan tunda-tunda. Karena Allah mengatakan mimpa di zalika, setelah itu menunjukkan bahwa taubat harus segera dilakukan setelah menyadari kesalahan. Kalau bisa Bapak Ibu, ketika salah itu ketika itu minta ampun kepada Allah. Ketika salah di manusia, ketika itu minta maaf kepada manusia. Kalau itu akan jual Bapak Ibu di luar itu begini masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kami saja obat dan